Harus itu. Kalau apa situ kan kelihatan kalau yang ngaji belakang. Bisa lah bisa. Udah ya. Ini nurutin bagus dulu. Maksudnya itu Ya, enggak apa-apa besok lagi. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada bab sholat berjamaah kemarin sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau yang paling sahih itu adalah fardu kifayah, sudah diterangkan kemarin. Terus kemarin niat makmuman itu wajib, niat imaman itu sunnah kecuali di hari Jumat. Terus sekarang wayajuzu dan diperbolehkan ayat tamah. Jika bermakmum siapa al-qurru, orang yang merdeka, bil abdi kepada orang yang kepada hamba saya atau budak. Kalau sekarang nggak ada, merdeka semua. Wal baliku dan orang yang balik, bil murohiki bermakmum dengan orang yang murohik. Murohik itu yang gimana sih? Kemarin kalau mumayyiz sudah tahu ya, yaitu sudah bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, itu mumayyiz kemarin. Lah murohik itu yang bagaimana? Murohik itu yang kira-kira dekat balik. Jadi sudah mumayyiz. Nah, itu kira-kira kalau balik taruhlah umur 14 13, lah berarti kalau murohik itu kira-kira umur 10. Nah, itu ya. Amma sobi adapun anak-anak ghairul mumayyizi yang belum mumayyiz, fala yasihha maka hukumnya tidak sah apa iktidau mengikuti bihi dengan anak-anak yang belum mumayyiz tadi. Kalau kok belum bisa pakai celana dewek, pakai baju dewek, belum bisa istinja atau cebok dewek, belum bisa makan dewek, maka kita tidak boleh bermakmum dengan dia. Maksudnya begitu. Nanti anaknya sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek itu ya kan, tapi masih mumayyiz, baru umur 6-7 tahun. Nah, terus kita bermakmum sama dia ya tidak boleh. Kita orang sudah dewasa kan gitu. Itu nggak boleh. Kalau kok yang sudah dekat-dekat balik tadi itu boleh, antara umur kelas 5 SD, kelas 6 SD kan sudah mendekati balik itu kita boleh bermakmum dengan dia. Kalau belum khitan Pak, kalau belum khitan juga boleh. Nah, kan masih mengandung najis. Nah, itu maksudnya begitu. Datang ke Pak Lupi dulu. Nah, dikhitan dulu sama Pak Lupi, dah baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, wala tasihu dan hukumnya tidak sah apa qudwatur rajuli mengikutinya laki-laki bimro'atin kepada perempuan. Baik istrinya tadi ngalim, ya kan? Bisa baca kitab kuning, paham hukum, ya kan? Atau hafal Al-Qur'an. Lakinya tadi bodoh. Nah, istrinya disuruh jadi imam, lah itu udah boleh. Nah, itulah gunanya kita ngaji ini, nah, supaya tahu, ya kan? Nah, supaya terjaga syariat itu, tidak macam yang aneh-aneh, ya kan? Perempuan suruh khutbah, perempuan suruh imam, makmumnya laki-laki, ya itu. Nah, itulah gunanya itu. Entah tidak tahu Pak saya, pokok yang penting jangan seperti itu, karena kita belajar fikih itulah yang mengawal syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumul kiamah. Jadi beda-beda dikit, tidak boleh lah gitu. Wala bihungsa, dengan tendensi atau dasar seperti ini kan kita sudah kuat. Lah ini Pak Jani sudah ngaji 7 tahun, 9 tahun malah ya hitungannya kan diolak jam tuh ya. Wong tahun kemarin apa selamatan sewindu ya, berarti kan sudah 9-10 berjalan Pak. Wah 10 kali ngaji loh Pak Jani tuh. Lah kok sampai ikut-ikut yang aneh-aneh kok ya kebangetan.
wal mu'alif rahimahullah. Wala bil khumsa. Dan tidak boleh bermakmum siapa orang khumsa bimuskilin dengan orang yang muskil. Orang yang wandu biasa itu tidak boleh bermakmum dengan orang yang muskil. Muskil itu bagaimana sih Pak? Tidak jelas arat kelaminnya, apa laki-laki, apa perempuan, nah gitu. Wala khumsa bimuskil, wala khumsa, dan juga tidak boleh bermakmum siapa al khumsa muskilin yang muskil bimra'atin dengan perempuan. Wala bimuskilin juga tidak diperbolehkan dengan perempuan itu mengimami yang muskil. Wala qori'in, dan juga tidak boleh siapa orang yang qori, artinya itu bagus bacaannya, biumiin dengan orang yang bodoh. Bahwa adapun yang disebut qori itu orang-orang yang sunu yang bagus apa ala fatihatu fatihahnya. Alayasiha artinya tidak sah apa tidak mengikuti orang yang buruk baca fatihahnya. Maksudnya begini, ya, jangan sampai salah paham dengan hukum ini ya. Umpama kita belum berjamaah Pak Janis, sama-sama di situ kita milih, ada Pak Muflis, ya, ada Kang Dedi, ada Mbak Dur, ada Pak RT, ya kan? Lah itu kita pilih yang bacaan Fatihahnya paling bagus. Itu kalau sebelum sholat. Namun andai kan sudah terjadi jamaah, ya sudah kita ngikut baik. Jangan Pak yang jadi imam tuh Pak D, terus biasanya Pak Janis denger, wah Pak D itu bagus aku Fatihahnya, terus Pak D dijunjung. Terus Pak Janis pindah ke depan ya tidak boleh ya. Kalau sudah terjadi yo ngikut baik. Tapi kalau kok sebelum itu kita bisa milih yo milih dulu. Jangan sampai salah paham loh ya. Wah kemarin aku ngaji, aku kan padek Fatihahnya. Nah yang di depan itu rupanya Pak D jadi imam. Wah junjung diangkat taruh belakang. Ganti Pak Janis yang jadi imam, itu tidak boleh kalau yang begitu ya. Kalau sudah terlanjur ya sudah, itu maksudnya itu. Kan kemarin sudah ada hadisnya itu ya, bahwa kita jangan untuk menjaga hati kita, supaya kita jangan sok-sokan pinter, jangan sok-sokan qori. Nah, jadi siapapun yang jadi imam itu diperbolehkan kita bermakmum. Nah, kemarin dasarnya kan sudah ada solu khalfa mangkola la ilaha illallah, sholatlah kalian semua di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dasarnya apa Pak? Dasarnya dulu baginda Nabi itu seumur hidup itu pernah sekali bermakmum dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya harusnya kan tidak sah. Nabi kok bermakmum dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah itu dasarnya itu Pak ya. Kisahnya kira-kira kalau tidak keliru kalau tidak duhur asar. Jadi kisahnya waktu itu baginda Nabi itu nak ke hamam fil bustan, maksudnya tuh kalau dulu tuh di kebun-kebun, kalau kita ya di semak-semak gitulah. Kalau kita kan enak ada WC, ada toilet segala macam ya kan gitu. Lah itu langsung ditinggal karena para sahabat itu mengikuti kata Nabi itu kita harus sholat di awal waktu. Lah Nabi macam mana tinggal wae macam itu isanya itu kan. Lah itu ketika baginda Nabi mengikuti di rakaat yang kedua lah kira-kira Nabi hadir. Lah itu ya ndak ada Abu Dzar itu ndak mundur ndak, ya tetap dia lah jadi imam, kapan lagi jadi imamnya Nabi. Ya gambarnya begitu. Makanya dalam sejarah itu hanya satu orang yang berhasil menjadi imamnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Lain itu tidak ada. Lah Abu Bakar Pak, Abu Bakar itu cuma gantikan. Ketika Nabi sakit, Abu Bakar jadi imam. Lah ketika baginda Nabi nak kepengen ikut sholat, Abu Bakar mundur. Nah, Nabi yang ke depan jadi imam. Jadi nggak ada kalau Abu Bakar itu. Dia cuma gantikan. Atau ketika Nabi datang waktu itu, ada beliau itu agak-agak enak. Kira-kira di hari apa itu ya? Hari Ahad kalau tidak keliru, kalau tidak hari Sabtunya. Jadi baginda Nabi itu sakit itu kurang lebih hari Kamis. Beliau meninggal tuh kurang lebih hari Senin, waktu duha kira-kira. Nah, jadi waktu itu beliau tuh ada yang ibaratnya badannya tuh agak enak. Nah, maksud dia tuh nak hadir ikut berjamaah yang jadi imam Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar tadi nengok baginda Nabi hadir, beliau mundur. Nah, itu. Jadi tidak berhasil menjadi imamnya baginda Nabi. Yang berhasil satu tadi,
Abu Dzar Al-Ghifari, ngejos pokoknya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi itu. Jadi kita jangan kesok-sokan Pak Janis ya. Kalau sudah terlanjur yang depan tuh ada imamnya ya sudah. Jangan kita wong bacanya tak bener tak tidak kok. Malah jadi imam. Nah, itu namanya kita suudzon, berburuk sangka, terus merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kalau hati kita ada rasa seperti itu, diobatin Pak Lupi ya, tapi tidak disuntik. Nah, kemarin itu ya berarti di hati kita tuh ada sifat sombong. Benar-benar ada sifat sombong. Itu ketika kita ngaji kitab Sulam atau Taufik kemarin ya, termasuk maksiatnya hati, merasa lebih baik dari orang lain, dihindari, dijaga itu. Bahwa adapun yang disebut umi atau goblok tadi itu man orang yakilu yang cacat siapa man biharfin dengan hurufnya atau tajidnya minal fatihati dari surat al-fatihah. Suma asara lalu berisyarah siapa al-musonifu kiai musonef li surutil kuduwati. Jadi kita jangan jangan tersinggung ya Pak De ya, Badur siapapun. Lagi kok mosok sing fatihah buruk kok katanya umi atau bodoh, ya memang begitu hukumnya dalam syariatnya. Nah, makanya kita usaha belajar supaya tidak dicap sebagai umi atau bodoh tadi atau buta huruf. Nah, menurut di sini. Tetapi umi Nabi itu elok Pak. Umi kalau di bagian Nabi itu sifatun madhun, sifat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orisinil yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu. Kalau beliau tidak bisa nulis, tidak bisa baca kan, nah, berarti kan tidak mungkin beliau mengada-ada. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu pasti wahyu, walaupun itu hadis. Kan ada ayatnya tuh besok, wama yang tiku anil hawa, wama yang tiku, dan tidak mengucapkan siapa Nabi anil hawa dari hawa nafsunya, wa innahu illa wahyu yuha, dan sesungguhnya yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu yuha, yang diwahyukan apa wahyu, kan besok begitu. Wa ai maudiin, dan adapun dimanapun tempat sholat siapa orang tersebut fil masjidi, di dalam masjid, bisolatil imami, dengan sholatnya imam, fihi di dalam masjid, ai fil masjidi, wa huwa adapun makmum ail makmumi itu alimun mengetahui bisolati dengan sholatnya imam. Jadi umpama imamnya itu di dalam masjid, lah terserah nak makmumnya di mana, yang penting dia tahu pergerakan daripada imam atau mendengar yang diucapkan daripada imam. Nah, isyarat pergerakannya, atau di depannya ada makmum yang kita melihat itu. Nah, terus satu lagi, ini keistimewaan untuk kita umatnya baginda Nabi ya, itu sholat dimanapun boleh, beda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu sholat harus di tempat ibadahnya, kalau dari situ nggak sah. Nah, kalau umatnya Nabi enak Pak De, biar Pak De di kebun, sholat di kebun boleh. Nah, biar di jalan, sholatnya di jalan boleh, dimanapun boleh. Asal jangan jelas-jelas di depan kita tuh ada telek atau kotoran, terus kita sholati, kita sujudi, lah itu tidak boleh, najis, nggak sah sholatnya. Nah, itu maksudnya begitu, bukan tidak boleh tapi nggak sah. Cetok-cetok telek dipegang, ya kan? Atau dilemek ke batu benbuk jadi, malah nggak sah. Kentir loh piye. Kalau mu'allif rahimahullah, tahu kentir Pak? Mas nanti tanya Badur. Kalau mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ana bil fitarni amin ya rabbal. Jadi ya, apa ada dasarnya Pak? Ada ya. Nah, jadi untuk umatnya Nabi sholat dimanapun boleh, ya kan? Kullu ardillahi masjidun, setiap buminya Allah itu adalah tempat sujud. Nah, jadi boleh sholat di manapun. Lima bimusyahadati makmumi lahu au bimusyahadati ba'di sofi, atau melihat sebagian daripada barisan. Ajza'a, maka dibolehkan apa makmum hu kepada mengikuti imam. Kafa, artinya cukup hu kepada makmum apa dalika, demikian mendengar atau melihat soft daripada berjamaah tadi, fisikatin itidai, di dalam sahnya mengikuti bi dengan imam. Malam yata qaddama, selagi tidak mendahului atau agak ke depan siapa makmum alaihi daripada imam. Fa in taqaddama, maka jika kok lebih ke depan siapa makmum alaihi kepada imam,
diakibihi dengan mengiringi imamnya, fi jihatihi di arahnya, lam tan akid maka tidak dihitung atau tidak dianggap apa sholatuhu sholatnya makmum. Nah, tadi contohnya umpama tahu pak imamnya tuh wah bacanya enggak bener nih, nah terus didesel-desel, dindeh istilahnya, dia agak ke depan akhirnya dia lebih ke depan tadi lagi, padahal niatnya tadi makmuman, ya tidak dianggap tidak sah. Nah gitu. Jadi jangan sampai barisan kita dengan makmum, imam dengan makmum itu lebih duluan daripada makmum, harus minimal jejer. Malamnya taqaddam. Wala taduru dan tidak bahaya apa musawatuhu samanya makmum li imami kepada imamnya makmum. Wayung dabu dan disunahkan apa takhlifuhu membedainya makmum an imami dari imamnya makmum qalilan dengan sedikit, maksudnya kalau bisa ya agak ke belakang sedikit dari imamnya, jangan pas sejajar terus jejer. Nah jadi besok Pak D tidak heran lagi kalau nengok di jalan orang kok sholat jejer-jejer mepet ya kan, nah itu tidak apa-apa, yang penting makmumnya agak ke belakang dikit, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wala yasiru dan tidak menjadi biada taklif dengan inilah perbedaan munfaridan dengan sholat munfarid anisofi dari barisan. Kata ya justru sehingga diperbolehkan apa fadilatul jamaati, fadilahnya berjamaah. Wa in sholat dan jika sholat siapa imamu imam fil masjid di dalam masjid, wal makmumu dan adapun makmum itu kharijal masjid di luar masjid, khala kaunihi dalam keadaan adanya makmum itu qoriban dekat minhu dari masjid, ayil imami artinya imam di alam tazid, gambarannya jika tidak tambah apa masafatu jarak, apa musafatu ma jaraknya dari imam dan makroin atas 2/3 diro takriban di dalam 300 diro takriban di dalam kira-kiranya. Jadi umpama ya kan antara imam dengan makmum itu ada clash, jadi tidak mau dekat imamnya. Nah, imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Batas jarak terakhir itu 300 diro, yang kurang lebih 1 diro itu setengah meter, berarti kurang lebih 150 meter. Umpama imamnya di sini, pintunya dibuka, nah terus makmumnya di seberang jalan sana. Nah, itu boleh, yang penting makmumnya masih nengok imamnya. Nah, itu umpama saking gregetannya, saking jengkelnya makmum dengan imam lah umpama itu begitu. Ya kan, ndak berjamaah nanti dosa semua, wong fardu kifayah. Jamaah ndak cocok dengan imamnya lah umpama kan. Ya, yang satu imamnya di sini, makmumnya di seberang jalan sana, maka ya tidak apa-apa. Yang penting jangan lebih lewat dari 150 meter kira-kiranya. Tur yang terpenting lagi yaitu istilahnya tuh nengok. Makmum tadi nengok gerakan daripada imam. Wa adapun makmum ayil makmumi artinya makmum itu alimun mengetahui bisolati dengan sholatnya imam, ayil imami artinya imam. Wala khailan dan tidak ada penghalang gunakan di antara imam dan makmum. Ai bainal imami artinya antara imam wal makmumi dan makmum. Jaza maka diperbolehkan. Yang penting tidak ada penghalang. Artinya makmumnya itu nampak nian dengan gerakan imamnya. Jadi walaupun jaraknya itu jauh, maka tetap sholatnya itu sah. Apa ada sih Pak sholat yang model demikian? Ada. Rapopo Mbak, yang penting roh gerakannya Mbak. Yang penting nengok gerakannya. Kita tidak mungkin kan di sini. Kalau dulu orang tuh di padang pasir, ya kan, imamnya di sana, sudah mulai sholat, makmumnya baru selesai wudhu. Tapi karena nampak walaupun jauh dia tetap bermakmum. Nah itu begitu. Itu contoh-contohnya. Kalau dalam bahasa kita kan tidak mungkin, wah mosok begitu nian. Lah kalau di padang pasir itu mungkin baik. Nah kalau di kita iya banyak bangunan. Nah terus dalam pikiran kita ya mosok orang tuh sampai seperti itu. Lalu kita kadang ketinggalan dikit, tidak mau datang kan gitu Pak Janis ya. Nah, kalau orang dulu ndak, sholat itu sangat pentingnya, lebih penting dari nyawanya. Ya kalau sekarang kan ndak, sholat itu ndak penting. Kok tidak ngurus lah, ya kan itu.
Lah wong serempake masih agak aras-arasan apalagi ketinggalan dikit ya sudah jadi alasan. Pak Anda ke masjid, Allah sudah komat. Ketinggalan ya. Padahal ya itu saking malesnya, saking tidak mentingkan sholat. Padahal saking pentingnya sholat itu lebih penting daripada nyawa kita. Al-iqtida'u artinya mengikuti bihi dengan imam tadi. Wa ta'birul musafatil madhkurati dan adapun kira-kiranya perjalanan yang diterangkan min akhir masjid dari akhir masjid. Wa ingkana dan jika ada siapa imam wal makmumi dan makmum fi ghairil masjid di luar masjid. Ama fadhaun adapun bangunan au binaun atau bangunan tadi fasartu maka adapun syaratnya alla yazida sekiranya tidak bertambah apa majarak bainahuma antara imam dan makmum ala salah sami'ati dira'in atas 300 dirok. Wa alla yakuna dan jika tidak ada bainahuma antara imam dan makmum apa khailun penghalang. Jadi walaupun jaraknya kurang lebih 150 meter asal nampak nian imam makmum tadi kepada imamnya maka itu diperbolehkan. Nah, jadi malam ini kita tahu bahwasanya orang yang usahakan yang jadi imam itu orang yang elok bacaannya. Terus kalau bisa orang yang baligh yang jadi imam daripada orang yang belum baligh. Terus usahakan bukan usahakan, wajib ini ya. Yang jadi imam tuh laki-laki, jangan perempuan. Itu maksudnya begitu. Lah terus jarak antara imam dan makmum seberapa Pak? Apa harus macam seperti biasanya? Enggak. Batas terakhirnya adalah yang sama, lurus. Nah, antara imam dan makmum lurus. Tapi sebaiknya ya si makmum itu agak ke belakang sedikit. Lah maksudnya begitu selebih baiknya. Lah terus jaraknya seberapa Pak antara imam dan makmum terserah. Kalau di sini diterangkan itu kurang lebih 150 meter. Yang penting antara imam dan makmum itu masih saling melihat. Maksudnya makmumnya, masa kok imam melihat belakang kan ya tidak mungkin. Nah, jadi makmumnya itu masih melihat gerakannya imam. Jarak paling jauh itu kurang lebih 150 meter atau 300 dirok. Kalau di sini ya tidak mungkin ya kan. Itu. Tapi yang penting kita tahu bahwa begitu tuh boleh. Dalam hukumnya gitu loh maksudnya. Lah barisan tadi sama antara imam dan makmum itu ya boleh. Yang penting kita tahu itu loh. Kan gitu. Walaupun kita biasanya ya sudah paling elok imamnya tempat sendiri, makmumnya baris sendiri. Tapi kita tahu bahwa begitu tuh boleh. Lah intinya begitu. Lah itulah bab masalah berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya kalau kita sholat nengok itu kan, nengok kan. Yo. Kalau bahasanya tadi bukan pandangan mata kan, harusnya kan pandangan mata kita ke tempat sujud. Ini nengok itu bisa menoleh kayak apa menghadap. Tidak apa ya Pak? Tidak apa. Tapi ada sahabat Pak, gara-gara dia nengok tanamannya sesudah sholat